Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini hari apa Pak? Rabu. Halo pemirsa, pada hari ini hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 saya berada di Pantika Nganjuk dalam acara mengikuti BIMTEK penguatan implementasi kurikulum Merdeka di Pantika Nganjuk, Kabupaten Nganjuk tahun 2024 yang pada hari ini sedang berlangsung kegiatan implementasinya. Mari kita masuk ke ruangan untuk mengikuti lebih lanjut acara implementasi kurikulum Merdeka di Pantika Nganjuk. Iya, itulah tergantung dari para bapak-bapak itu ya. Jadi mindset jenengan ke madrasah itu seolah-olah jenengan itu mau rekreasi, mau dolan. Jangan merasa tertekan. Laku di madrasah itu ada teman yang gini loh, abaikan saja karena setiap manusia itu seperti itu. Siapa Bapak? Alhamdulillah Bapak sehat. Siapa anak? Menurut ya menurut masing-masing kan. Itu abaikan ya, anggap saja itu apa ya? Bisa apa? Truk lewat. Jadi seperti itu ya, itu mindsetnya. Kemudian mengajar itu tidak harus anak-anak pengertian dari teori toh. Aku jadi murid tak tinggal lain. Jadi itu, saya sering loh di jam-jam kritis setelah istirahat, saya meninggalkan pengajaran, saya ke memberikan di ruang gedung Pantika Nganjuk. Assalamualaikum Bu Dewi, saya sini ya. Setelah dunia. Halo Pak Jaya, sampean sebagai apa ya? Panitia. Peserta dan panitia BIMTEK penguatan DKM Pantika Nganjuk tahun 2024 lanjutan. Rencana dilaksanakan berapa hari ini? 3 hari, jadi mulai hari ini Rabu, Kamis, Jumat pelaksanaan. Oke. Maklum Pak Jaya nggih. Saat ini Data radinya berapa orang? Halo pemirsa, lengkap kelihatan. Ini Bapak komite. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau jenengan menghadapi siswa yang seperti itu, jenengan jangan marah, koreksi diri. Saya itu ngajarnya gimana? Jadi seperti itu Bapak Ibu, apalagi di era merdeka ini ya. Saya ngajarnya bagaimana? Anak saya itu kok kayaknya bosan, ada yang tiduran, ada yang sedikit-sedikit ke kamar kecil. Saya kalau ke kamar kecil kok minderi karena bosan ya. Ujian ke belakang karena bosan ya. Jadi seperti itu. Bukannya anak mau ke kamar kecil beneran, kadang-kadang seperti itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi mindsetnya harus diubah. Jadi mengajar itu harus yang menyenangkan. Ya, mengajar apapun. Kemudian fisika, matematika, kimia saya. Assalamualaikum Bapak Kepala Pantika Nganjuk. Ini antara tujuannya apa Bapak Kepala? Salam. ya meningkatkan sumber daya manusia dulu. Selama berapa hari? 3 hari. 3 hari. Oke, matur nuwun nggih. Apalagi bahasa. Nah, bahasa apapun, tolong mindsetnya diganti nih, ya. Bahasa Indonesia sudah pasti. Yang masih tidak pasti nih, bahasa Arab Madinah. Aku. Terus bahasa Inggris, bahasa asing lain belum ada. Belum. Bahasa Inggris ya. Contoh nih untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya biasanya kalau ke madrasah nguping guru itu keren. Bahasa langsung tak parani bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Bahasa pengantarin loh bahasa Jawa. Nanti apa yang mandok? Guru bahasa Inggris pakai bahasa pengantarnya ya bahasa Inggris.
Guru bahasa Arab, bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab juga. Loh, caranya guru itu memang harus telaten. Harus telaten, harus sabar. Jenengan ketika menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris langsung ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Oh, jangan paham. Apa ngomong apa ditranslate bocah harus ditakoni paham. Ya nggak paham ya. Harus ditranslate dulu. Minimal nanti anak-anak terbiasa mendengarkan secara apanya pronunciation-nya. Oke, lanjut. Fokus yang berikutnya yaitu pengembangan pendidikan kecakapan hidup untuk pelajar. Pendidikan kecakapan hidup itu yang bagaimana? Keterampilan. Semua, makanya nih ya, jenengan harus mengubah mindset juga nih ya. Kalau mengajar, usahakan lebih banyak praktek, terutama bagi mata pelajaran yang memang harusnya praktek, seperti olahraga. Olahraga itu praktek aja terus. Jangan teori itu bisa dilakukan sambil praktek. Nanti dia Pak, siap. jadi jangan. Siapa Bang? Siap. Siap Mbak Bri. Praktek terus. Oke, siap. Ya. Tapi ngajarnya di kelas. Seragam olahraga ngajarnya di kelas. Seragam olahraga ngajarnya di tempat olahraga di luar. Tidak cocok, boleh. Tidak cocok, gitu ya. Boleh. Renang kan ada. Ada. Nah itu diajak aja ke kolam renang. Pak Gubernur. Ini kolam renang terdekat di mana? Meronggot. Tanjung Kalang. Ya ada. Tanjung Kalang saya tahu ya. Namanya Pak siapa? Guru SD itu. Pak Bu. Pak Mori. Iya Bang. Jadi tidak mungkin Pak Bambang itu bisa mengatasi sekian anak. Katakan satu kelas anak ya. Satu kelas insya Allah berapa bisa. siswa? 24 ya. Jadi tidak mungkin Pak Bambang itu bisa memantau 30 anak itu sendirian. Harus mengajak teman. Karena siswanya ada anak putri, maka ada Ya, Pak Gubernur pripun iki Pak Gubernur? Aksesnya mboten iki. profesional. Mas Udi, boleh saiki ndang milih. Oke. Jadi Olahraga juga. Olahraganya sehat-sehat. Iya. Sama ada satu lagi Bu. Gak gemuk, sehat. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai hanya teori-teori saja. Kemudian biologi, alasannya nggak ada alat. Makanya memperbanyak praktek. Untuk alatnya didesain sendiri, dirancang sendiri, yang bisa digunakan di kelas, digunakan bersama anak. Itu kalau didesain sendiri, diberi diskresinya, jadilah karya inovasi. Jadi besok bingung. Jadi gitu. Masa ngomong kayak dengan siswa apa ya kak meniren. Oke, lanjut. Integrasi dan penerapan teknologi pada proses belajar mengajar. Nah, teknologinya, apalagi di zaman sekarang ini, di abad 21, teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jenengan juga harus mengimbanginya di dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya bab LCD loh ya, tidak hanya bab pakai laptop, pakai LCD, tidak hanya seperti itu saja. Teknologi itu banyak. Jadi di mata pelajaran eksak maupun non eksak, ya pakai teknologi. Jenengan harus bisa mengeksplor kemampuan jenengan. Bagaimana supaya bisa menerapkan teknologi itu di dalam pembelajaran. Ya. Kalau bisa berakhlak ini ya, akhlak Islami, bertindak di atas. Karena itu nanti akan istilahnya ada korelasinya atau mewujudkan sisa yang
ini mulai dari prestasi. Ya, anak-anak itu kalau bisa ya, kita kan berharapnya siswa atau siapapun itu kan dari segi akhlak bagus, gitu, dari segi agamanya bagus. Nah, sehingga nanti ketika anak itu pintar di bidang akademik, itu pintarnya pintar yang kan ya yang ngerti lah ya. Jadi sehingga ini kalau bisa di atas saja. Dan kita mengutamakan memang yang akhlaknya dulu diperbaiki. Ibarat kata misalnya, bolehlah anak itu juara 1 internasional, tapi dia tidak memiliki akhlak yang baik, adabnya tidak ada, kan ya percuma. Apalagi untuk madrasah ya. Jangan sampai ada ketika pelaksanaan P5 PPRA kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian begini, apakah Bapak Ibu semuanya tahu tentang rapot P5 PPRA? Sudah tahu semuanya. Nah, yang belum tahu harus tahu. Kan nanti pada akhirnya kan juga. Nah, pada akhirnya kan jenengan semuanya akan kena P5 PPRA kan. Jadi seperti itu. Nah, jenengan harus tahu apa saja yang ada di dalam rapot P5 PPRA, apa saja yang harus dinilai, apa saja yang harus dimasukkan sebagai asesmennya, itu harus tahu. Sehingga ketika pelaksanaan, oh ya ini nanti anak harus gini, sehingga tahu kita harus ngapain kita. Seperti itu ya. Nanti Pak Wildan cari tahu ya rapotnya seperti apa. Saya ada, nanti saya tunjukkan. Aplikasi kan ya? Iya. Jadi itu. Oke Bapak Ibu, nah untuk P5 PPRA ini saya pikir tidak untuk materi sudah semua, tinggal nanti penguatannya. Kenapa? Karena ternyata di pelaksanaannya itu banyak terjadi miss. Kenapa? Karena ketika pelaksanaan tiap guru ini tidak ada tanggung jawab sehingga bingung mau ngapain kan gitu. Ada yang belanja, ada yang tidak masuk, ada yang pulang segala macam, sehingga ya dan kadang-kadang tidak tercapai kan. Jadi seperti itu. Terus lagi kebanyakan itu yang dinilai itu hasilnya. Loh, padahal kan bukan hasilnya. Hasil itu hanya efek samping. Kan gitu loh. Jadi prosesnya. Makanya nanti diharapkan semua guru harus memiliki tanggung jawab terhadap beberapa siswa yang sudah dibagi. Kenapa? Karena dari PPK-nya kan harusnya kan proses. Bukan, ada pun untuk permainannya boleh, seperti yang di TSN robot itu boleh, ya. Tapi itu kan terpisah, cuma untuk memeriahkan. Ya, yang diutamakan adalah panen karyanya waktu itu. Kenapa? Karena kan untuk P5 PPRA ini kita harus membuat pameran. Walaupun untuk pameran itu tidak harus yang sifatnya euforia. Pameran hasil karya itu boleh dilakukan tiap kelas, tapi tidak harus. Jadi selesai P5 PPRA ya sudah terakhir. Ayo anak besok ini ya kita panen karya, kita gelar karya kita di kelas saja. Kelasnya ditata gitu saja boleh. Jadi memang esensinya di situ. Tetapi, nah, kalau kita memiliki tujuan untuk syiar, bisa supaya tahu masyarakat luas, boleh, tidak masalah. Cuma kalau masalah biaya, jangan dibebankan ke anak, supaya nanti tidak ribut. Karena masalah dana wadana kan riskan ya. Pinginnya itu nol dana, tapi hasil bagus. Nah, jangan gini hari gitu loh, mana mungkin kan gitu. Tapi ya harus dihati-hatilah kalau masalah dana. Sip, jos Mbak jos. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ya, monggo Bu Ina. Terima kasih karena yang telah diberikan. Karena saya belum tahu ya, sebenarnya belum tahu rapotnya P5PPRA itu gimana. Bayangan saya kalau untuk mempermudah kita menilai proses dari
kegiatan siswa itu apakah kita perlu membuat seperti checklist itu tadi ya, instrumen apa-apa, item itu apa yang perlu dinilai biar tidak terlewatkan tadi. Terus yang kedua, pertanyaan saya, apakah kegiatan itu misalnya kegiatan itu apakah harus sama bidangnya? Tadi kan ada kewirausahaan, terus ada apa seni itu apakah harus sama? Kalau seni semua, kalau kewirausahaan tidak harus semua. Karena kemarin yang saya tahu di sini seperti kemarin apa? Kewirausahaan pembibitan itu kan semua sama itu. Apakah bisa tidak sama? Ada yang pembibitan, ada yang produksi misalnya makanan, itu gimana? Terima kasih Pak Penyetor. Ini Bapak Ibu, untuk pelaksanaan P5 PTRA tiap semester ya, satu semester itu maksimal dua ya, mengambil 2 tema. Itu apakah semuanya harus sama? Kalau tema harus, dalam satu semester memang sama tema, tapi bentuk kegiatannya boleh berbeda. Tergantung masing-masing, katakan ini kelas ini kita membuat proyeknya A misalnya, kelas yang sebelah membuat proyeknya B, tetapi dalam satu tema. Jadi nggak harus ragam satu, tetapi mungkin ya untuk pembibitan kemarin itu karena tujuannya supaya cepat ada bibit yang bisa digelarkan, mungkin ya lelang untuk di awal-awal kan ya, kan masih dalam tahap belajar kan, ibarat kata seperti itu. Tapi setelah seiring dengan berjalannya waktu, monggo jenengan kreasikan mau bikin proyek yang seperti apa, monggo. Tapi ya itu, jangan sampai proyek itu misalnya memakan dana yang besar. Yang bisa dilakukan kalau misalnya tanpa dana itu mengambil proyek yang istilahnya sesuai kearifan lokal atau daur ulang dan sebagainya. Daur ulang itu yang benar-benar daur ulang. Kalau misalnya dari, katakan bikin baju dari plastik bekas kalau yang dipamerkan itu kan plastiknya baru sebetulnya. Nah, jangan seperti itu. Kalau memang dari daur ulang ya daur ulang. Jangan beli yang baru, beli plastiknya baru. Dari botol minuman misalnya, beli minumannya dibuang isinya. Ya, jangan seperti itu. Memang mengambil, kenapa? Karena itu nanti untuk karakter itu ya, cinta lingkungan, supaya untuk kebersihan dan sebagainya. Jadi lebih kepada untuk menumbuhkan karakternya itu. Kalau beli baru, ya karakter yang mana kan? Yang mau ditonjolkan. Kalau memang ambil dari bekas kan, biar tahu ya ini supaya ada banyak sampah, tidak untuk kebersihan dan sebagainya. Kalau daur ulang itu kan akhirnya bersih bebas sampah, kemudian barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Jadi lebih kepada itu. Jadi kalau untuk sekali lagi kalau untuk daur ulang, ya memang dari bahan yang benar-benar daur ulang. Jangan beli yang baru dianggap itu daur ulang. Seperti plastik gitu kan, kebanyakan kan beli baru itu sebetulnya. Untuk baju kan. Oke, ada lagi Bu. Bentar Bu, nggih, untuk penentuan nilai proses kan menggunakan lembar observasi untuk menilai aktivitas siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Apakah sudah ada contohnya? Apakah guru suruh membuat sendiri Bu? Mohon untuk dijelaskan. Ini terkait instrumen ya, untuk penilaian selama proses, sebaiknya madrasah membuat ini bersama, disusun bersama Pak, disusun bersama. Kalau kita tidak harus mencontoh dari luar tidak, karena apa? Karena kebutuhannya kan beda. Nah, tetapi jenengan harus ingat, instrumen itu harus mengacu kepada rapor yang akan dipakai, supaya memang yang dinilai itu nanti bisa dimasukkan ke rapor sesuai tema. Sesuai.
Jadi seperti itu. Di rapor kan ada temanya apa, gitu, apa yang dinilai. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi menyusun instrumen sebaiknya disusun bersama-sama dalam satu madrasah itu, wakur, semua komponen guru susun, kemudian mengacunya kepada kebutuhan apa yang akan dinilai, disesuaikan dengan rapor yang akan diberikan ke siswa. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Lanjut Bu. Tadi kita ya. Kan tadi setelah Suaranya bagus. setelah ada proses dan hasil yang saya tanyakan apakah ada laporannya. Nah, kalaupun ada laporannya, yang dilaporkan apakah dari tuntutan proses dari awal sampai akhir. Oke. Untuk laporan ada dalam bentuk raport P5 tidak. Jadi nanti saya tunjukkan Dari makalahnya dari anak kan tadi contoh anak satu proses ini. Nah setelah ada proses dan hasil laporan dalam bentuk makalahnya atau mungkin dalam yang tertulisnya deskripsinya dari anak-anak. Yang dari anak-anak. Kalau dari anak-anak tidak ya. Jadi ada proposal kemudian ada laporan. Kalau gini, kalau dari anak yang dari anak-anak itu tidak ya kayak tugas itu ya diberikan ke gurunya kan gini. Berarti ada makalah. Iya. Dari proses awal sampai Iya. Nah itu kan laporan kegiatan siswa. Jadi yang di lapangan itu apa? Nah monggo jenengan minta anak-anak itu membuat laporannya. Nah laporan itu kalau jenengan kumpulkan, diterbitkan, maka jadilah karya tulis. Ya kan sebetulnya banyak kan karya siswa ini. Cuma jenengan enggak kalau sudah diterbitkan jadi karya. kurang pegang. Iya. Jadi itu ya, mulai sekarang semua hasil karya anak dikumpulkan, diterbitkan. Kalau dalam bentuk laporan kan bisa dalam bentuk file kan? Kalau misalnya tidak dalam bentuk file, difoto. Misalnya dalam bentuk karya apa ya, karya seni, karya apa gitu. Hasilnya itu difoto, diberi deskripsi. Oke, ya, mohon. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini sebenarnya saya ingin nambah pertanyaan dari yang ditanyakan oleh Bu Ina tadi yang terkait dengan tema. Okay? Nah, terkait dengan tema, di sini Mamika Nganjuk kan sudah pernah melaksanakan P5 P2RA ya di fase E, gitu. Nah, terus kemudian ini untuk yang fase E kan otomatis kan mau naik ke fase F ya. Nah, ini berarti apabila melaksanakan P5 P2RA ya, apakah temanya itu bisa sama atau bisa tidak? Terus kemudian mengenai waktu pelaksanaannya, apakah bisa dilaksanakan bersamaan atau waktu yang berbeda? Terus kemudian di sini kan ada nanti yang gurunya itu kelas 12 gitu. Nah ini otomatis biasanya yang pengalaman kemarin itu ini guru-guru terkendala dengan ada jam mengajar di kelas atasnya gitu. Nah ini bagaimana Bu menyikapi hal yang seperti itu untuk pertanyaan saya ketiga tadi. Oke, terima kasih. Sama. Mulai dari yang ketiga ya. Apakah boleh dilaksanakan bersama-sama untuk solusi supaya guru yang merangkap itu tidak meninggalkan salah satunya kan? Kalau saran saya sebaiknya dikatakan sekarang kelas 10 ya, terus kelas 11. Nah, apa salahnya kalau kelas 12 juga diberi keterampilan, kan begitu kan? Supaya apa? Supaya gurunya itu tidak ada alasan lagi saya belajar. Nah,
Kalau ditanya jamnya apa kelasnya kok kosong, ya karena saya ada di P5 PPRA. Maka diberitakan dan lainnya seperti itu. Nah supaya tidak terjadi begitu ya, mending di semuanya ikutkan saja. Walaupun misalnya kalau untuk kelas 12 kan belum masuk ya, itu bukan P5 PPRA, tetapi supaya tidak terjadi kesenjangan, maka ya dibuatlah kegiatan yang serupa. Jadi seperti itu, tidak masalah ya Pak Makur ya. Pak jenengan nggak bingung di kelas itu kok kosong nih, ditanya ternyata gurunya loh saya ada di P5 PPRA, setelah di P5 PPRA, loh ini kok nggak ada, loh saya kan nggak ada jam aja. Nah ini kan lempar-lemparan gitu, mentang-mentangkan jamnya ya, supaya tidak seperti itu. Solusinya yaitu ya kelas yang belum dikenai P5 PPRA, apa salahnya kan kalau diberi kegiatan serupa. Berarti ya? Nah, bupati itu, Papi bayar dan mau sih. Kalau ambil snack ya, enggak sama minum. Oh ya sudah ada yang jelaskan loh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, alhamdulillah acara BIMTEK penguatan implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang berlangsung di Mantiga Nganjuk, alhamdulillah pada hari sudah dinyatakan selesai. Matur nuwun atas partisipasinya dalam melihat acara BMI TV, baik konten masalah pengobatan, konten live langsung masalah apa saja yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial maupun masalah lain-lain. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan pada acara BIMTEK ini ada guna dan faedahnya terutama bagi guru dalam lingkungan Kan Kemenak Kabupaten Nganjuk dan Kan Kemenak Kabupaten lainnya atau kota lainnya. Thank you so much pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk aman. Aman Jaya. Aman. Ya Pak Mamat. Alhamdulillah lancar ya. Catatan Pripun Bu hasilnya Bu? kafe free, kita makan menduti ya. Hasil dari BIMTEK bagaimana? Tambah mengerti P5 PPRA. Piye yo awakmu kabare? Tambah apa? Tambah siap. Siap melaksanakan. Tambah siap. Piye kabare? Alhamdulillah sehat Mas, semangat Mas. Paham nggih? Siap. Bu pripun Bu hasil BIMTEK niki wau? Lancar ya. Lancar nggih, lanjut. Bu, jenengan lo tangkep macam-macam pripun Bu hasil BIMTEK hari ini? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Jelas ya? Oke, semakin mantap. Mantap nggih, dapat dilaksanakan nggih. Dapat dilaksanakan. Ya, insya Allah. Ya. Oke, matur nuwun Bu nggih.